yang tidak kalah penting adalah sebenarnya Indonesia ini masih punya potensi yang sangat besar untuk menggelorakan permainan bola pantai ini. Beberapa minggu lalu, Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir, telah menunjuk 2 Ketua Federasi Futsal dan juga Ketua Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia. Saat ini, tepat di depan saya adalah sosok tokoh muda yang menjadi Ketua Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia atau biasa kita sebut dengan ASPI, Mas Anggara Wicitra, atau biasa kita sapa dengan Mas Ara. Halo Mas Ara, apa kabar? Halo, Mas. Baik, Ini baik. merupakan kali kedua ya Mas Ara datang ke Akurasi TV. Iya, senang banget kita kalau diundang Akurasi TV langsung sediain waktu pokoknya. Sudah waktu. Ya, mungkin bagaimana Bang ngelihatnya sepak bola Bang kalau dari kacamata Bang Ara sendiri? Ya, kalau dari kacamata saya, sepak bola Indonesia memang perlu ada pembenahan. Terima kasih atas waktunya Mas Ara. Kemarin pada episode sebelumnya Mas Ara hadir di sini sebagai dengan tema dan berjudul sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tapi sekarang dengan tema atau judul yang berbeda, yaitu Mas Ara hadir di sini sebagai Ketua Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia. Mas Ara, apa yang melatar belakangi Mas Ara tertarik sebagai Ketua Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia atau biasa kita sebut ASPI? Oke, jadi pertama karena sebenarnya ini sejalan juga dengan semangat Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI untuk menghidupkan seluruh induk organisasi yang berkaitan sama sepak bola. Jadi PSSI itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan sepak bola lapangan besar, kemudian juga ada futsal, kemudian bola wanita, dan juga bola pantai. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah sebenarnya Indonesia ini masih punya potensi yang sangat besar untuk menggelorakan permainan bola pantai ini, karena landscape negeri kita yang punya salah satu dari negara yang punya garis pantai terpanjang. Betul. Jadi sebenarnya ini sangat amat menarik kalau kita kembangkan dengan baik. Nah, program pertama dari Mas Ara untuk sepak bola pantai ini apa nih Mas Ara? Ya, jadi pertama PR kita pasti harus menaikkan awareness ya, awareness masyarakat, karena saat ini kalau kita jalan di beberapa daerah pesisir sih masyarakatnya sudah biasa main bola pantai, walaupun dengan rules yang belum sesuai dengan rules yang biasa dimainkan, tapi paling enggak mereka sudah mulai mengenal itu. Berarti sebenarnya potensi dari sepak bola pantai di Indonesia ini udah cukup besar ya sebenarnya? Cukup besar, tapi memang harus diakui masih banyak masyarakat yang memainkan tuh di masyarakat pesisir, di daerah-daerah pantai. Nah, kemudian target berikutnya yang kita emban itu adalah untuk mengaktifasi seluruh provinsi. Jadi kita berharap dalam satu periode kepemimpinan ke depan itu kita bisa mensahkan 38 provinsi. Kemudian jangka menengahnya lagi kita akan buat kejuaraan-kejuaraan dengan harapan kita melakukan kejuaraan itu di daerah yang punya potensi pengembangan pariwisata. Karena semangatnya juga pengembangan bola pantai ini adalah menggabungkan unsur sport tourism. Gitu. Nah, kira-kira berarti sudah banyak ya daerah-daerah yang Mas Ara lihat sebagai potensial sebagai venue-venue dari sepak bola pantai. Boleh disebutkan Mas Ara apa ada beberapa venue yang mungkin jadi untuk kita sepak bola pantai Indonesia ini? Ya, ada beberapa rencana daerah yang akan kita kembangkan, yang sudah pastikan di Bali, kemudian di NTT, di NTB, kemudian ada di daerah Lampung juga, kemudian di Riau, Kepri itu ada satu area yang masyarakatnya sering main bola pantai. Nah, tantangan terbesar dari sepak bola pantai ini apa Mas Ara? Ya, tantangan terbesarnya sih sampai saat ini karena belum ada induk olahraga yang menaungi, jadi masyarakat mainnya masih mandiri, belum terkoneksi satu dengan yang wadahnya gitu ya. Belum ada. Nah, makanya kami berharap ASPI bisa melakukan tugas itu, kemudian kita mulai
mengagendakan kejuaraan-kejuaraan di tingkat daerah. Kemudian harapannya setiap tahun tuh ada 1 atau 2 event kejurnas yang rencananya itu akan menjadi cara kita untuk menyeleksi calon pemain timnasnya. Oh betul, berarti saya sempat baca juga pada tahun 2020-2021 itu PSSI juga sempat membentuk pertandingan atau turnamen di Bali untuk diagendakan sebagai ajang seleksi timnas AFF waktu itu. Berarti itu akan dilaksanakan kembali dan mungkin ada liga yang jangka panjang atau liga yang terus berkelanjutan, Mas Ara? Mungkin timelinenya kalau dari kita di 2025 ini kita akan mengagendakan 2-3 event kejurnas. Nah itu harapannya kita bisa membentuk kerangka timnas, karena di pertengahan Maret 2025 itu ada agenda AFC juga untuk bola pantai. Apa boleh disebutkan daerahnya di mana itu, Mas Ara? Atau masih dalam rencana? Masih dalam rencana, tapi yang event terdekat kan kita akan agendakan di Bali. Itu tanggal 13 sampai 14 Desember. Berarti Bali ini udah seperti ya kita sama-sama tahu di internasional Bali sudah sebegitu terkenalnya daerahnya. Jadi mungkin Bali akan selalu menjadi langganan ya untuk sepak bola pantai Indonesia ini. Iya, tapi kami berharap kita bisa menduplikasi penerimaan masyarakat Bali terhadap bola pantai itu di berbagai macam daerah yang punya potensi pariwisata yang kita kembangkan juga. Harapannya karena nantinya kedepannya kita juga akan mendorong di PON 2028 nanti cabang olahraga bola pantai itu dipertandingkan di eksibisi game. Jadi harapannya kalau misalnya sudah masuk ke agenda PON kan teman-teman di daerah jadi punya tanggung jawab untuk mengembangkan olahraga ini gitu. Betul. Nah, di episode sebelumnya Mas Ara itu sempat membicarakan tentang program Bapak Erick Thohir. Saat itu Mas Ara menyatakan bahwa Bapak Erick Thohir telah membuat program untuk PSSI itu sangat bagus ke depannya, dan apa yang saat itu Mas Ara sebutkan, nyatakan terbukti saat ini ketika Indonesia, kita lihat sendirilah timnas Indonesia sepak bola. Nah, salah satu program dari Bapak Erick Thohir itu naturalisasi pemain nih, yang agak ya bisa dikatakan masih sangat-sangat seksi lah untuk program ini. Nah, Mas Ara sendiri bagaimana melihat program naturalisasi pemain timnas ini? Kalau untuk spesifik bola pantai atau sepak bola pantai? Sepak bola pantai sih kita tidak kita akan melihat kebutuhannya ke depan seperti apa, karena saat ini kan kita juga baru akan mengagendakan beberapa kejuaraan. Nah di situ kita bisa melihat menyeleksi bakat-bakat pemain bola pantai kita sejauh apa, dan kita juga harus sadar diri bahwa saat ini secara posisi kita masih dibilang untuk ukuran bola pantai ya, kita belum di tier utama. Jadi kita masih punya ruang pengembangan dan ruang untuk perbaikan yang sangat banyak yang perlu dikerjakan, tapi kita akan kerjakan satu-satu. Beberapa waktu lalu kita melihat lah di sosial media itu ada beberapa artis yang mengadakan turnamen ya antar artis gitu, cuman dia bermain sepak bola pantai. Berarti kan itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang bisa dilihat potensinya bahwa sepak bola pantai itu bisa berkembang begitu luas. Nah, gimana Mas Ara melihat itu? Ya, saya mengapresiasi ya, karena itu kan sebenarnya adalah bentuk dari cara untuk menaikkan awareness. Jadi teman-teman influencer dan artis itu hal-hal yang mereka lakukan bisa kita lakukan juga ke depannya untuk menaikkan awareness, karena mungkin waktu itu diagendakannya kan di Jakarta. Nah mungkin kita nanti coba bawa konsep seperti itu di daerah-daerah yang mungkin di ujung-ujung Sumatera atau di Sulawesi gitu, atau bahkan Indonesia Timur sekalipun. Nah, apakah Mas Ara akan mensinergikan sepak bola pantai dengan futsal atau sepak bola di Indonesia ini? Ya pada hakikatnya kan tarikannya sama. Kita bernaung di bawah induk organisasi sepak bola, dalam hal ini PSSI. Jadi pengembangannya pasti akan mengikuti dengan skema yang PSSI terapkan. Apalagi di kepemimpinan Pak Erick ini kan semuanya berorientasi pada hasil dan capaian gitu. Nah, progresnya pasti akan kita ikuti.
Nah, tadi Mas Ara sempat menyinggung bahwa kita akan mengadakan beberapa turnamen ya, Mas Ara. Nah, kalau untuk jangka panjangnya apakah ada liga-liga untuk sepak bola pantai? Harapan kita pastinya akan ada. Mungkin kita akan coba di 2026. Kalau kita lihat di 2025 target-target capaian yang sudah kita tentukan tercapai, mungkin 2026 kita bisa memikirkan untuk buat liga, walaupun dengan bentuk yang masih sangat sederhana pastinya ya. Apakah sepak bola pantai ini hanya laki-laki saja atau nanti ada wanita juga, Mas Ara? Nantinya pasti akan ada wanita, tapi fokus kita yang utama sekarang ini masih yang di nomor laki-laki. Nomor laki-laki. Tapi sebelumnya nih, Mas Ara pernah nggak main sepak bola pantai? Oh, pernah. Jadi karena saya lahir besar di Jakarta, jadi ada satu periode di mana di daerah kawasan Senayan itu punya lapangan bola pantai bisa disewa. Jadi saya punya experience main itu ketika masih sekolah, dan itu jadi salah satu kenangan yang pertama kali saya bersentuhan sama olahraga bola pantai ini gitu. Dan ya bisa, sebenarnya sepak bola pantai ini bisa dikatakan juga olahraga yang murah ya, Mas Ara. Maksudnya ketika kita main sepak bola pantai, kita harus bermain dengan kaki telanjang ya, Mas Ara. Betul. Kita kan tidak boleh memakai sepatu atau kaos kaki pun sama sekali ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk biaya sebenarnya lebih murah dibandingkan sepak bola lapangan dan futsal gitu ya, Mas Ara ya. Iya. Karena ya kita, maksudnya kita bermain liburan ke pantai pun kita bisa langsung bermain sepak bola pantai. Kita bisa menyajikan bermain sepak bola pantai, Mas Ara. Iya. Nah, berarti tadi udah ada daerah-daerah potensial. Nah, gimana nih Mas Ara? Ada goals kah terhadap ranking sepak bola pantai di dunia saat ini? Kan untuk ranking 1 di cabur sepak bola pantai laki-laki kan ada dari Brazil. Nah, kemudian di ranking 1 ceweknya itu ada Spanyol. Nah, apakah Mas Ara mempunyai goals untuk sepak bola pantai ya, mungkin ranking segini atau gitu, atau bagaimana Mas Ara? Kalau untuk kenaikan ranking sih di kepengurusan kami sudah merapatkan dan memasang target itu, mungkin kita akan mencoba naik 5 sampai 8 peringkat di dunia ya. Maksudnya dari posisi yang hari ini. Karena kita melihat peluang untuk itu ada. Nah, tapi syaratnya memang semua fundamentalnya harus dikerjakan dengan serius. Berarti ya kita sama-sama berharap lah sepak bola pantai ini eksis di dunia sport di Indonesia, karena program-program dari Bapak Erick Thohir ini benar-benar nyata dan juga salah satu realita yang terjadi saat ini ya, menunjuk federasi sepak bola pantai supaya eksis juga ya di dunia. Dan kalau saya sih mencoba menerjemahkan semangat Pak Erick ini juga selaras dengan semangat pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran yang baru. Betul. Karena mereka kan mencanangkan pariwisata emas 2045. Kita perlu banyak buka daerah-daerah potensi pariwisata dan dikembangkan daerahnya, masyarakatnya. Dan saya merasa bentuk ikhtiar dan kontribusi yang bisa kita lakukan dalam hal ini ya mengembangkan sepak bola pantai dengan harapan semangat sport tourism-nya dapat. Jadi kita nanti ke daerah-daerah di mana kita melakukan kegiatan itu, kita berharap kita bisa membawa dampak ekonomi, perputaran ekonomi pasti. Kemudian kedua, secara peningkatan prestasi bola pantainya juga pasti terkatrol harapannya. Kemudian yang ketiga adalah promosi pariwisata dan kebudayaan gitu. Berarti harapannya juga semoga, karena kalau misalkan ini semua bisa berjalan, ya harapannya juga semoga Piala Dunia bisa diselenggarakan di Indonesia ya. Piala Dunia sepak bola pantai. Iya, dan jujur saya akui kemungkinan itu sangat terbuka besar bagi Indonesia ya, karena kita punya potensi tempat-tempat pariwisata pantai yang luar biasa dan sangat mungkin itu dilakukan di Indonesia. Satu pertanyaan terakhir Mas Ara, boleh dikasih tahu lagi kepada teman-teman Akurasi Tim ini jangka pendek dan jangka panjangnya untuk sepak bola pantai dan harapannya juga untuk sepak bola pantai di Indonesia ini, Mas Ara. Oke, jadi yang pertama kita berharap penerimaan masyarakat terhadap sepak bola pantai ini
baik gitu. Kita bisa mengembangkan ini, awareness masyarakat terhadap olahraga ini juga cukup tinggi. Dan setelah itu kita berharap kita bisa mengaktifkan seluruh provinsi. Jadi kepengurusan ASPI itu ada di seluruh provinsi. Kemudian yang pasti juga kita lakukan agenda tiap tahunnya adalah kejurnas dan juga kompetisi-kompetisi lokal di tiap daerah. Nah, jadi harapan itu kita mampu selesaikan kepengurusan, kemudian turnamen berjalan, dan juga yang tidak kalah penting adalah mendorong olahraga sepak bola pantai ini menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di eksibisi PON di 2028. Karena harapannya kalau kita melakukan itu berarti setiap daerah nanti punya tanggung jawab untuk membesarkan olahraga ini sama-sama. Oke Mas Ara. Tadi saya agak lupa juga, ini ada beberapa klub dari peringkat tinggi di Spanyol ya. Ada Real Madrid, Atletico Madrid, sama Barcelona. Sebenarnya klub favorit Mas Ara ada di sini atau sebenarnya di Liga Inggris atau? Oh, ada di sini. Oh, apa? Yang mana Mas Ara? Ini Barcelona. Mesquean Club. Pemain favoritnya siapa Mas Ara? Sergio Busquets. Oke Mas Ara, semoga teman-teman kita doakan semoga semua program-program yang Mas Ara telah rencanakan dengan teman-teman lainnya itu bisa berjalan dengan sukses, dan kita harapkan bahwa semoga sepak bola pantai bisa mengukir prestasi untuk Indonesia. Mas Ara, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya untuk sepak bola pantai. Kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan sepak bola pantai di Indonesia maupun internasional. Amin. Saya Nadif, saya pamit undur diri. Salam Akurasi TV. Sukses buat teman-teman Akurasi TV. Oke. Mas Ara, iya.